Di Indonesia punya satu istilah bahasa gaul yang sangat spesial, itu sok Inggris. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa mari kita meninjau apakah arti sok. Kalau di googling, sok itu berlagak atau mau berpamer-pamer. Indonesia itu hebat ya, punya banyak istilah yang keren-keren seperti ini yang menggantikan perasaan atau aksi yang tidak dapat dijelaskan dalam bahasa lain seperti titip. Secara pribadi, aku gak suka orang yang sok Inggris. Bukan sok Inggris sih, tetapi sok kaya, sok akrab, sok pinter, pokoknya sok Jadi aku kayaknya gak suka orang tipe ini sih. Tetapi apakah tanda-tanda orang yang sok Inggris sih? Nah, dalam bayangan kita ya, kira-kira orang yang sok Inggris itu kayak gimana? Tapi gak seharusnya itu sih. Orang yang saya ketemu sok Inggris itu suci, pakaian sopan, itu kayaknya anak IPK 3,5 atau cum laude. Terus IG-nya dengan deskripsi Jesus first atau Jesus is my king. Waduh, itu sangat tipikal orang Indonesia deh. Cerita aku dengan orang yang sok Inggris gini. Dulu aku makan di warung bakso, terus datangnya dua cewek yang dengan deskripsi saya gitu yo. Nampak sopan, nampak bagus itu ceweknya. Tapi pas duduk mereka ngomongnya dengan keras pakai bahasa Inggris sampai semua pelanggannya di sana merasa terganggu loh. Itu saya nggak mengerti sih kenapa mereka harus ngomong bahasa Inggris dengan kuat sekali, sepertinya takut semua orang nggak kedengar gitu loh. Nah, itu mereka ngomong terus saya pengen bilang just shut up, it's too noisy. Mereka sangat-sangat kuat ngomongnya. Nah, itu baru beneran sok Inggris karena itu sudah sampai mengganggu orang ya. Menurut saya orang yang seperti ini bikin ngomong bahasa Inggris seperti sok Inggris gitu loh. Menurut saya ngomong bahasa Inggris, ngomong bahasa apa itu gak ada masalah sih. Yang masalah itu apa? Itu gayanya, itu niatnya. Niatnya apa? Mau tunjuk kehebatannya, mau merendahkan orang lain di sekitarnya. Nah, itu yang salah. Saya pribadi merasa sedih sih ini terjadi di Indonesia ya. Seharusnya Indonesia menyediakan satu lingkungan atau menerapkan satu lingkungan yang friendly, mesra bahasa Inggris seperti kampung Inggris ya, di mana di sana orangnya bisa ngomong bahasa Inggris, belajar bahasa Inggris tanpa dibilang sok Inggris. Kan ini ide yang bagus sehingga kampung Inggris bisa dijadikan tempat wisata ya. Kalau menurut saya itu menyediakan lingkungan yang mesra bahasa Inggris sangat penting karena itu bahasa Inggris penting loh. Ya, saya nggak usah list di sini berapa pentingnya bahasa Inggris, tapi kalau kamu punya anak ya, kamu juga berharap anak kamu bisa bahasa Inggris kan? Nggak ada ibu bapak yang bilang, oh kalau anak saya nggak bisa bahasa Inggris, nggak apa-apa. Kalau bisa pilih, kalau punya uang, kalau punya peluang, ya pasti mau. Yang bagus pasti untuk anaknya. Nah, kira-kira kenapa orang merasa ada orang sok Inggris sih? Yang seperti saya bilang, itu orangnya nggak ngomong bahasa Inggris dengan tujuan untuk komunikasi, tetapi lebih mau berlagak, mau menunjuk kehebatannya, sehingga orangnya merasa, kayaknya merasa direndahkan sih, jadi gak enak di hati kan. Dan dari sana mereka merasakan, oh orang yang sok Inggris ini kayaknya kebaratan ya, padahal sini Indonesia, sini negara timur ya, kenapa kebaratan, kenapa gak ngomong bahasa Indonesia ya. Teman-teman tenang aja, kalau bisa ngomong bahasa Inggris itu tidak berarti kamu sudah jadi bule. Kalau itu ya sok sih, tapi ini enggak. Kalau saya HP-nya pakai Inggris, saya nama Ivy itu juga nama Inggris, saya ngomong dengan teman saya bahasa Inggris, tetapi saya tetap orang timuran, saya tetap menerapkan budaya timur, saya nggak menghembahkan hedonisme, saya menerapkan seks terbatas, bukan seks bebas. Itu ngomong bahasanya bukan menentukan itu tingkah laku perilaku orang itu, jadi santai aja teman.
Saya merasa kesian sih terhadap golongan ini yang bilang orang lain sok Inggris ya. Sebenarnya mereka sendiri mau, tetapi mereka sendiri nggak mampu atau nggak berani. Terus mereka lihat ada orang ngomong bahasa Inggris, mereka kayaknya gak pede sih. Terus mereka merendahkan orang lain daripada mengikuti mereka ngomong bahasa Inggris. Kalau orang ini, ya itu ciri-ciri haters lah. Jadi abaikan aja. Saya tahu ada orang yang bilang, oh kamu ke Indonesia, kamu harus ngomong bahasa Indonesia. Kalau mau ngomong bahasa Inggris, lu ke negara Inggris aja. Oh, duh teman-teman, kenapa mau kasih kurung untuk sendiri? Ini bukan kamar mandi loh, yang cewek masuk ini, cowok masuk itu. Ini bahasa itu salah satu kesenian, itu digunakan tanpa batasan, tanpa aturan. Yang penting apa yang di ngomong itu bagus, tidak merugikan. Tapi mau pakai bahasa apa, yang penting untuk komunikasi, itu tujuannya. Jadi kenapa mau kurung sendiri sih? Oh, saya orang Indonesia, saya harus ngomong bahasa Indonesia aja. Oh, saya gini, saya harus gitu. Kenapa mau menyusahkan diri sendiri kan? Nah, tips untuk menghindari jadi orang yang sok Inggris. Menurut saya ya, kalau orang ngomong dengan kamu pakai bahasa apa, kamu balas dengan bahasa apa. Kalau di ngomong dengan pakai bahasa Indonesia ya, kalau kamu bisa, kamu balas dengan bahasa Indonesia. Kalau ketemu bule pakai bahasa Inggris, kamu bisa bahasa Inggris ya, balas pakai bahasa Inggris. Jangan dipaksa ngomong bahasa Indonesia, kan itu bulenya pasti gak mengerti. Dan kamu ngomong gitu kayaknya gak sesuai sih kan. Nah itu aturannya. Kalau gitu juga namanya hormat ya. Di ngomong apa, dibalas apa ya, saya gitu. Jadi dari sana saya bisa tahu kapan saya harus pakai bahasa apa. Saya dulu pernah naik lift, terus saya lagi ngomong dengan cutting saya dari Malaysia pakai bahasa Tionghoa. Terus cutting saya berbangsa Melayu, asli Malaysia juga, dia masuk lift. Terus saya tukar menjadi bahasa Melayu biar cutting itu bisa mengerti, bisa ikut loh. Walaupun itu topik yang dibahas tidak berkaitan dengan cutting Melayu itu, tapi maksudnya gimana ya? Maksudnya kayaknya inklusif gitu loh. Gak merasa kayaknya didiskriminasi atau gimana kan. Enak kan, walaupun itu topik tidak mempunyai urusan dia, tetapi sekiranya dia merasa dia di-includekan kan, gak merasa ke pinggir gitu. Teman-teman, kalau punya teman yang pengen belajar bahasa Inggris tapi bahasa Inggrisnya kurang lancar, jangan direndahkan, jangan disakiti hatinya, bikin dia kurang pede. Tetapi ajak dia ngomong. Kalau dia kurang bagus, diajarin dengan cara yang halus gitu, biar dia mau belajar kan. Dan jangan langsung ngomong Inggris yang sangat advance gitu sih. Kamu bisa campur dengan bahasa Indonesia kan, itu seni. Campurnya gak ada, karena polisi bahasa Inggris yang tiba-tiba muncul terus kamu salah gitu kan. Nah jadi itu step by step dibantuin biar bisa lain kali diajak ngomong sama-sama jadi bagus. Dia jadi pinter ngomong bahasa Inggris, kamu jadi cikgu yang bagus kan. Ya ada orang yang bilang, oh gak apa-apa kok, saya gak bisa bahasa Inggris, gak apa-apa kok, Indonesia itu besar, itu rezeki pasti ada dari Sabang sampai Merauke. Ya teman-teman, kadang-kadang rezeki itu untuk beda orang beda loh. Misalnya tour guide, kalau tour guide gak bisa bahasa Inggris, dipaksain gitu kan, itu rezekinya hilang. Kadang-kadang rezekinya datang tapi kamu gak bisa ngomong bahasa Inggris. Itu bukannya Tuhan gak kasih peluang loh, itu kamu gak mampu untuk ambil peluang itu. Makanya sekarang kamu harus menyempurnakan bahasa Inggris kamu harus belajar bahasa Inggris. Tips untuk lebih lancar bahasa Inggris: nongkrong dengan orang Malaysia deh. Kalau kampus kamu punya teman Malaysia ya, nongkrong dengan orang Malaysia, diajakin masuk WA, nanti WA kami pakai bahasa Inggris, nanti insya Allah lancar. Saya janji, Ivy Pan yang janji pasti lancar. Tapi kalau nggak punya teman Malaysia ya,
kamu bisa nongkrong dengan bule. Kenapa saya bilang orang Malaysia? Kerana orang Malaysia bisa bahasa Melayu. Kamu nggak mengerti, kamu tanya, kami langsung balas dalam bahasa Indonesia. Kalau bule kadang-kadang nggak bisa bahasa Indonesia kan, itu proses penterjemahannya lebih menyulitkan kan. Nah, kalau orang Malaysia nggak, maksudnya gimana? Kalau ngomong bahasa Inggris gak dipandang rendah sih, itu kalau logatnya gimana gak dihina sih. Jadi itu santai aja. Jadi nongkrong dengan orang Malaysia itu emang bisa belajar bahasa Inggris cepat. Seperti si Albert itu dapat profesi doktor gigi sekalian belajar bahasa Inggris karena nongkrong dengan orang Malaysia. Nah, sama sih kalau orang Malaysia mau memperlancarkan bahasa Indonesia, dapat pacar Indonesia. Ya, teman-teman Indonesia, saya berharap kalian stop bilang sok Inggris. Ini bukan bahasa gaul yang bagus seperti titit. Ini menunjukkan yang masih ada segelintir masyarakat yang kurang enak dengan bahasa internasional ya. Padahal penting sih. Menurut saya itu seharusnya kalau diajar bahasa Inggris ya berpartisipasi. Kalau nggak bagus, tetap coba aja. Yang penting apa? Yang penting step CG, step 1. Kalau berani itu udah sukses separuh kan. Jangan pikir kamu bahasa Inggrisnya gak sempurna maka kamu gak berani ngomong. Kamu ngomong yang bahasa Inggris campur bahasa Indonesia dulu. Nanti lama-lama suwe-suwe bisa kan. Seperti saya berani aja. Walaupun bahasa Indonesia saya belum lancar, saya tetap bikin YouTube. Terus saya sangat senang sih ada teman-teman Indonesia menurut saya di komen. Jadi kalian nonton balik video pertama saya ya, bahasa Indonesia dulu, apakah lebih lancar atau yang sekarang lebih lancar? Pasti sekarang karena sudah lama ngomong, membiasakan diri. Semoga Indonesia menjadi negara yang banyak pakai bahasa internasional. Amin. Amin. Weird. Okay, anyways, selamat sore dan good day to you. Bye-bye.